Oke, pertemuan berikutnya terkait dengan mata kuliah penulisan berita adalah tentang nilai berita dan kegunaannya bagi profesional komunikasi. Di sini yang perlu diperhatikan pertama adalah bahwa nilai berita itu punya keterkaitan dengan komunikasi strategis profesional. Jadi ketika Anda jadi komunikasi strategis profesional itu Anda harus juga mempertimbangkan nilai berita dalam teks Anda nanti. Misalkan di sini adalah adanya kelayakan sebuah berita, itu sangat ditentukan oleh nilai beritanya. Nilai berita juga menjadi standar yang menentukan apakah suatu peristiwa atau situasi itu layak untuk mendapatkan perhatian atau media. Jadi Anda ketika menjadi profesional strategi itu harus melihat dulu nilai peristiwa atau agenda yang sedang Anda lakukan atau akan Anda lakukan itu kira-kira bisa mendapatkan perhatian dari teman-teman media atau enggak gitu. Kemudian layak diberitakan atau enggak, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini nilai berita itu disebut sebagai kriteria yang digunakan media untuk menentukan apakah akan meliput suatu berita atau tidak dan seberapa banyak sumber daya yang harus diterima oleh berita tersebut. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah yang dikeluarkan untuk meliput berita, misalkan berapa tim, berapa orang yang datang dan seterusnya. Jadi ketika Anda nanti menjadi seorang profesional strategis, Anda harus mempertimbangkan semua ini. Katakanlah Anda contohnya bikin event atau Anda menulis suatu agenda peristiwa. Nah, di situ harus dipertimbangkan kira-kira ada nilai beritanya nggak layak untuk diberitakan oleh teman-teman media atau enggak dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah jurnalis dan reporter itu cenderung menghabiskan waktu dan sumber daya mereka yang terbatas untuk sebuah berita yang memiliki banyak nilai berita. Jadi katakanlah Anda seorang public relation di suatu perusahaan. Nah, ketika Anda membuat press release, Anda juga harus mempertimbangkan kira-kira press release itu layak untuk mendapat perhatian teman-teman media atau enggak. Kalau sudah layak mendapat perhatian teman-teman media, kira-kira ada kemungkinan nggak untuk diberitakan atau dinaikkan menjadi suatu berita. Kalau seperti itu. Kemudian ini salah satu alasan tadi ya, misalkan Anda nonton atau mendengarkan berita media besar, kenapa sih berita kayak gini dengan berita, katakanlah Anda kemarin nonton arus mudik gitu ya, arus mudik, kenapa sih arus mudik itu dianggap suatu berita? Oh ternyata itu adalah peristiwa besar yang menjadi kayak semacam kebiasaan masyarakat di Indonesia bahwa mudik itu adalah bertemu dengan keluarga dan seterusnya, ada arus besar dari masyarakat untuk kembali ke kampung halaman dan seterusnya, itu fenomena yang mungkin setahun 2 kali atau setahun sekali dan seterusnya gitu. Kemudian penting juga untuk dipertimbangkan bahwa audiens itu juga berasumsi di mana bahwa peran media itu memberikan informasi terpenting tentang isu atau peristiwa yang terjadi secara lokal, nasional, dunia kepada mereka. Yaitu tadi contohnya kenapa ya mudik lebaran itu harus diberitakan. Oh ya ternyata di situ adalah peristiwa yang tidak hanya terjadi secara lokal tapi juga secara nasional, dan itu adalah momen libur, ketemu keluarga, momen dimana kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu tiap tahun dan seterusnya. Jadi media itu mengirimkan pesan tidak langsung kepada audiens tentang anggapan pentingnya suatu cerita. Jadi melalui pemilihannya banyak waktu dan exposure yang mereka berikan untuk cerita tersebut. Jadi ketika ini case-nya di contohnya liputan mudik ya, harus mudik. Nah itu kan disitu ada waktu atau tenaga yang mereka keluarkan. Mungkin satu teman-teman media itu harus datang ke lokasi, mereka harus standby 24 jam untuk melihat situasi di lapangan, melaporkannya dan seterusnya. Artinya seperti itu. Nah di sini profesional komunikasi strategis yang mampu memahami konten apa aja ya. Jadi ini profesional komunikasi strategis itu harus mampu memahami konten apa aja yang untuk diberitakan. Nah itu nanti akan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan liputan media untuk organisasi mereka atau untuk brand mereka. Jadi sampai ada pepatah yang mengatakan bahwa profesional PR atau public relation yang paling sukses adalah mereka yang berpikir dan bertindak seperti reporter. Jadi meskipun pekerjaan Anda sebagai PR, tapi ketika Anda mau
membuka peluang untuk brand Anda atau tempat kerja Anda, itu Anda harus mulai berpikir untuk menempatkan diri ke posisi seorang reporter atau wartawan gitu. Karena jurnalis juga akan lebih tertarik pada berita yang dapat menarik pembaca atau pendengarnya gitu ya. Untuk itu, memahami nilai berita dari pesan yang akan disampaikan ke media itu akan membantu meningkatkan hubungan media dan liputan umum perusahaan Anda. Nanti untuk contoh ada di bagian setelahnya. Nah, ini nilai berita. Contohnya adalah di sini tahun 60-an, Johan Galtung dan Mary Holm ini meneliti berita untuk di seluruh dunia untuk menentukan kesamaan yang ada, dan studi mereka atau temuan mereka itu menciptakan daftar nilai berita pertama yang masih menjadi rujukan teman-teman wartawan dan profesional komunikasi strategis, di mana saat ini jadi 8 nilai yang digunakan untuk menentukan kelayakan berita. Beberapa istilahnya mungkin akan sedikit berbeda dari sumber lain, tapi maknanya atau fungsinya atau tujuannya itu sama. Nah, ini yang pertama adalah aktualitas. Jadi suatu peristiwa yang baru saja terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat itu memiliki kesegeraan atau ketepatan waktu. Nah, ini pada akhirnya menjadi suatu breaking news story atau cerita atau berita tentang kejadian yang tak terduga yang kemudian berkembang. Dan kemudian adanya di sini penjaga gerbang media itu adalah kayak gatekeeper media. Kok teman-teman ingat mata kuliah jurnalistik, di situ ada gatekeeper, ada editor, ada tim yang menganggap berita ini penting nggak sih untuk diberitakan atau tidak diberitakan gitu. Kemudian di sini ada yang kemudian menjadi peristiwa baru itu bisa membawa orang lebih banyak nilai berita daripada peristiwa yang kurang tepat waktu. Jadi harus dipertimbangkan aktualitas dari suatu peristiwa yang akan dibuat nanti. Nah, ini kalau Anda nanti bekerja strategi komunikasi, profesional strategi komunikasi, itu perlu untuk memperhatikan ketepatan juga, seperti acara-acara musiman, peringatan, dan hari libur. Jadi seorang profesional komunikasi strategis itu dapat melakukan aktivitas yang berhubungan dengan ketepatan waktunya. Misalkan penggalangan dana untuk mendistribusikan mainan dari keluarga yang berpenghasilan rendah sama musim liburan, atau mungkin teman-teman mungkin dengan misalkan program CSR dari beberapa instansi. Misalkan instansi A mengajak anak yatim untuk datang ke mall berbelanja sesuai dengan keinginan mereka dan seterusnya, atau instansi B mendistribusikan makanan-makanan untuk di anak-anak yang terlantar atau di korban perang dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah proximity atau kedekatan. Di sini kedekatan itu adalah berkaitan dengan mempertimbangkan lokasi terjadinya peristiwa atau acara sesuai dengan target audiens di suatu media. Jadi ini berkaitan dengan audiens yang cenderung memperhatikan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Audiens atau orang-orang itu akan tertarik pada isu yang dekat dengan mereka, dan semakin dekat isu, cerita atau peristiwa, maka akan semakin memiliki nilai berita. Misalkan di sini yang berikutnya adalah human interest. Adalah peristiwa yang menyentuh perasaan kemanusiaan. Jadi peristiwa yang memunculkan sisi emosional, menarik perhatian, sikap, dan keyakinan audiens. Contohnya adalah di sini ada perbudakan, penganiayaan, kisah tentang seseorang yang berjuang untuk mengatasi rintangan dan seterusnya, sehingga dapat menimbulkan simpati bagi audiens, entah itu audiens yang membaca atau yang melihat atau yang mendengar. Kemudian kurensi, ini yang menarik perhatian publik. Jadi ini adalah topik yang trending atau sedang viral di media, entah itu di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan seterusnya, sehingga dianggap layak untuk diberitakan. Atau contoh lain yang sedang hot yang menjadi wacana masyarakat umum, dan kondisi yang terjadi banyak banget sekarang. Misal
di sekitar kita. Kemudian prominence, ini adalah ketokohan. Ini adalah cerita atau peristiwa yang menampilkan kisah individu atau tokoh masyarakat terkenal seperti politisi dan entertainment yang memiliki nilai berita. Nah, misalkan tentang seseorang tokoh terkenal yang beritanya akan semakin terkenal. Misalkan Pak Jokowi mengajak sebagai presiden, masih presiden Indonesia, itu mengajak anak-anak yatim piatu ke mall untuk berbelanja dan seterusnya. Itu adalah prominence, ada ketokohan. Jadi ada contoh tokoh masyarakat yang atau politisi atau dia seorang presiden yang kemudian punya nilai sendiri itu terkait dengan informasi yang disampaikan ke audiens. Kemudian yang berikutnya adalah impact atau dampak. Jadi orang akan cenderung melihat peristiwa atau cerita atau kisah itu yang mempunyai pengaruh langsung ke kehidupan mereka. Jadi dampaknya itu seberapa besar sih, seberapa luas sih, dan efeknya kira-kira akan seperti apa gitu. Jadi semakin besar dampaknya maka semakin tinggi pula nilainya. Kok contoh yang pernah terjadi di sini mungkin COVID ya, ini sesuai gambarnya COVID-19. Jadi peristiwa ini itu punya dampak yang sangat besar, jadi sampai harus aktivitas diminimalisir dan seterusnya. Nah, itu yang punya dampak besar sehingga orang sangat memantau perkembangan informasi yang terkait dengan COVID-19. Gitu. Bisa hal yang lainnya di sini adalah contoh lainnya adalah banjir, terorisme, dan seterusnya. Oke, yang kemudian novelty ini adalah kisahannya tidak biasa, unik, mengejutkan, sesuatu yang mungkin belum terdengar biasa untuk audiens. Contohnya persahabatan manusia dengan hewan, misalkan persahabatan manusia dengan harimau atau singa yang notabene itu adalah binatang buas misalkan. Atau di sini contohnya adalah pertemanan antara manusia tertinggi dan terpendek di dunia yang difoto bareng, tingginya berapa dan seterusnya. Nah, itu yang akhirnya memicu rasa ingin tahu penonton, kok bisa ya misalkan manusia berteman dengan binatang buas dan seterusnya, kok bisa ya manusia berteman dengan misalkan punya kehidupan dengan binatang-binatang yang itu dianggap berbahaya bagi orang lain dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah konflik. Ini adalah adanya peristiwa ketegangan, kericuhan. Ini misalkan ada perselisihan, perebutan kekuasaan dan seterusnya. Perang mungkin sekarang yang misalkan contoh yang masih berlangsung. Kemudian kok di sini contohnya yang paling sederhana adalah cerita perlombaan olahraga besar dan seterusnya. Ini contoh yang muncul. Jadi salah satu tokoh yang dia memposting suatu berita terkait dengan berita olahraga, kemudian mendapatkan respon dan seterusnya gitu. Jadi ya ini tadi berkaitan dengan konflik. Kalau sekarang mungkin di beberapa sosial media itu banyak banget isunya. Jadi ada isu perang, ada konflik di bidang olahraga, bidang politik, banyak banget. Nah, ini yang pada akhirnya memunculkan nilai beritanya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.